Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami akan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami sekalian, memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan biarlah firman ini boleh dapat teresap di dalam hati kami, jiwa kami, dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menabur dan menuai adalah dua kata yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk menabur diperlukan tekad yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh dalam diri setiap pribadi. Tuhan menegaskan ini dalam Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah realitas hidup kita. Perjuangan dan ketekunan dalam menabur benih-benih pada suatu hari akan memberikan sukacita, sorak-sorai, bahagia, dan ucapan syukur pada saat kita menuai hasil perjuangan keras kita. Kita yang sedang mendengarkan suara Tuhan, kiranya pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, setiap hati dan jiwa kita terpacu untuk selalu menabur dalam hidup sesuai dengan hobi, minat, talenta, karunia, kepercayaan, kesempatan, dan keterampilan yang bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berkenaan dengan ungkapan menabur dan menuai, pada hari ini Tuhan menggunakan metafora menabur dan menuai untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menetapkan pilihan hidup yang benar di dalam Tuhan. Karena kita tidak bisa mempermainkan Allah. Kehidupan kita terbuka di hadapan Tuhan Allah. Matanya selalu mengawasi kita. Ia mengetahui isi hati, pikiran, dan tindakan kita. Dengan demikian, hendaknya setiap kita senantiasa hidup dalam kebenaran, bukan dalam kesesatan. Selanjutnya, jangan menabur dalam daging. Menabur dalam daging berarti hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, mengejar kesenangan sesaat, dan membiarkan hawa nafsu menguasai kehidupan kita. Menabur dalam daging merujuk pada pilihan menanam benih-benih dosa di dalam diri. Benih-benih itu seperti LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual, kecemaran, hawa nafsu atau kebebasan yang tidak terkendali, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egoisme, perselisihan, roh pemecah belah, kedengkian atau iri hati, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Barang siapa yang menabur benih ini dalam hidupnya, suatu hari ia akan menuai kesia-siaan dan kebinasaan hidup. Karena itu firman Tuhan dengan tegas mengajarkan kepada kita untuk jangan menabur dalam daging.
Tetapi sebaliknya menaburlah dalam roh. Pilihan terbaik adalah menabur dalam roh. Menabur dalam roh berarti memberikan diri agar dipimpin oleh roh Allah untuk menanamkan benih-benih kebenaran Allah di dalam diri sendiri, dalam hati, jiwa, pikiran, emosi, dalam seluruh keberadaan kita. Benih-benih itu seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Barang siapa yang menanamkan benih-benih rohani dalam hidupnya, ia akan menuai hidup kekal. Galatia 6 ayat 1-6 memberikan contoh praktis menabur dalam roh seperti memimpin seseorang yang salah agar kembali ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Bertolong-tolonglah menanggung beban jemaat yang membuat hidup seseorang menjadi berarti. Atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berbagi sesuatu dengan orang lain atau dengan orang yang memberikan pengajaran rohani kepada jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih. Suara Tuhan hari ini mengajak kita untuk sejenak berpikir dan merenungkan apa yang kita tanam hari ini. Setiap perkataan, perilaku, dan pilihan yang kita buat adalah benih yang suatu saat akan berkembang dan berbuah. Hasilnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi pasti ada. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanam dalam kuasa roh. Meskipun seringkali hasilnya tidak segera terlihat. Percayalah, Tuhan selalu memelihara benih yang ditanam dengan kesetiaan, dan pada waktunya kita akan memetik hidup yang dipenuhi dengan berkat dan keabadian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang menabur dalam roh, bukan menabur dalam daging. Biarlah roh Tuhan Allah memimpin kami, sehingga setiap hari, setiap jemaat Tuhan, setiap pendengar Blessing Morning, di rumah, di tempat kerja, di pasar, atau di sekolah, di pabrik, atau di mana saja, biarlah ia belajar untuk menjadi seorang yang selalu menabur dalam roh, menunjukkan kasih, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, pengampunan kepada setiap orang yang ditemui. Dan biarlah dengan menabur benih-benih rohani, ia boleh melihat berkat-berkat rohani yang Allah limpahkan dalam hidupnya. Berkati semua pendengar Blessing Morning, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini dalam pimpinan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan biarlah Tuhan penuhi mereka dengan sukacita-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.